Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aditya. Kita sharing-sharing lagi ya. Topik kali ini topik yang asik, gitu ya. Yang akan kita bahas ya masih nggak jauh-jauh dari dunia trading, kripto khususnya ya. Di sini kita akan membahas cara menentukan area stop loss dan juga area take profit. Oke. Nah, di dalam case ini teman-teman, saya akan memberikan dua sudut pandang ya. Jadi sudut pandang yang pertama itu adalah stop loss ataupun take profit yang sifatnya itu non technical. Kemudian stop loss ataupun take profit yang sifatnya technical. Oke. Jadi untuk menentukan stop loss maupun area take profit, bentar ya. Sebenarnya kita itu harus kembali lagi ke bagaimana cara kita menjalankan trade kita, gitu ya. Jadi maksud saya adalah dalam dunia trading itu ada beberapa style ya, ada beberapa style orang melakukan trade, oke? Sejauh yang saya tahu, jadi ada style trade yang pertama adalah spot investment, ya, investment. Kemudian yang kedua adalah swing trader atau swing trade. Yang ketiga adalah intraday atau day trader, ya, day trade. Yang keempat adalah scalping, ya. Oke. Nah, ini adalah empat macam yang saya tahu model orang trading, gitu ya. Nah, di sini teman-teman, empat macam ini menentukan bagaimana cara kita memasang sekaligus hold position, gitu ya. Nah, di sini untuk spot investment itu biasanya sifatnya long term holder, gitu ya, bisa berbulan-bulan ya. Spot investment itu bisa 3 sampai 12 bulan, ya, tergantung koin apa yang dibeli, gitu ya, atau buy. Kemudian untuk swing trade, nah untuk swing trade ini sifatnya tidak terlalu lama, tapi juga tidak terlalu sebentar, gitu ya. Gampangnya swing trade itu saya biasanya melihatnya gaya swing trade itu 7 sampai 14 hari, ya. 1 sampai 2 minggu lah ya. Itu adalah durasi yang cukup wajar untuk seorang swing trade, oke? Kemudian untuk intraday atau day trade itu ya 1-2 hari lah, oke? Mungkin misalkan kalau day trade ini misalkan entry posisi running gitu ya, mulai jam 9 malam atau US Open lah ya. Hold posisinya yang paling bagus menurut saya, yang paling possible gitu ya, make sense-nya adalah ya sampai 24 jam ke depan gitu ya. Itu lumayan oke. Tapi ada beberapa orang yang day trade itu bisa sampai 3 hari juga. Tergantung pergerakan koinnya ya, seberapa fluktuatif volume yang masuk, volatility-nya itu seperti apa, ya di situ akan berpengaruh ya untuk intraday-nya. Kemudian di sini ada scalping atau orang-orang menyebutnya juga scalper, ya. Scalping ini bisa dibilang trading yang sifatnya jangka waktunya sangat pendek ya, bahkan bisa menitan ya. Scalping itu bisa dalam waktu 5 sampai 30 menit ya. Tapi beberapa orang ada yang juga 30 sampai 90 menit ya. Nah, ini gaya trading kita itu menentukan area SL atau stop loss, kemudian menentukan area take profit. Oke. Di sini saya akan menurunkannya ya. Ini di sini. Karena kita sudah menentukan style setiap trading gitu ya, setiap orang punya style masing-masing. Di sini style ini akan menentukan bagaimana orang entry pada time frame. Karena entry time frame di 1 menit, 5 menit,
15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari, itu beda. Lamanya jelas beda. Oke. Nah, oleh karena itu, di sini untuk spot, ini saya copy ya. Untuk spot ini biasanya acuan time frame-nya, ya, acuan time frame-nya adalah weekly to daily, ya. Biasanya acuan time frame-nya weekly to daily untuk untuk spot investment. Kemudian untuk swing trade itu biasanya acuannya adalah daily to 4 jam, ya, untuk swing trade. Kemudian untuk intraday, ya, untuk intraday di sini itu biasanya acuannya daily to 4 jam to 1 jam. Di sini ada 3 time frame, ya, untuk intraday. Kemudian untuk scalping itu biasanya 1 jam, ya, to 15 menit, ya, 15 M to 5 M. Oke, jadi bagaimana cara kita trading itu menentukan bagaimana cara kita memilih time frame. Oke, time frame ini untuk apa? Untuk entry, untuk menentukan posisi setup trading kita, dan sekaligus di sini barulah kita bisa menentukan di mana kita memasang di mana kita bisa memasang stop loss dan take profit. Tentu, ketika kita memasang stop loss dan take profit dengan time frame yang lebih besar, itu akan lebih lama. Oke, contoh misalkan orang yang tradingnya itu swing trade, ya, menentukannya menggunakan daily to 4 jam, ya tentu saja durasinya akan lebih lama daripada yang intraday, gitu ya. Maka dari itu di sini kita harus paham konsep ini dulu, ya. Jadi di sini mungkin ini saya kasih background ya. Oke. Terus ini backgroundnya mungkin kuning. Nah, gini ya. Baru deh di sini ini backgroundnya hijau. Ini ya. Nah, jadi ini saling berkaitan dan saling berkesinambungan. Nah, masalah mana yang bagus, mana yang enak, saya sendiri empat-empatnya menjalankannya ya. Yang paling enak kalau teman-teman ingin santai ya dua model styling ini. Tapi kalau teman-teman ingin tiap hari cuan gitu ya, cari duit pokoknya harian, misalkan anggap aja $100 atau mungkin yang walletnya besar bisa $1.000 harian, mungkin intraday atau scalping ya. Di sini empat gaya ini memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan. Jadi nggak ada yang paling unggul, nggak ada yang paling jelek juga ya. Tergantung setiap orang itu punya gayanya masing-masing. Oke. So, sekarang di manakah kita menentukan stop loss? Di manakah kita menentukan take profit? Oke. Di sini saya akan copy dulu ini. Terus let's say di sini saya ambil saya mau entry posisi di koin apa ya enaknya ya. Mungkin koin kesayangan saya aja ya. Nah, saya adalah XRP Army karena pernah JP di sini ya. Bentar, XRP USDT ya. Nah, oke. Ini Binance aja. Nah, di sini teman-teman, kita sudah punya acuannya ya di sini ya. Kita sudah punya acuannya di mana kita menentukan gayanya ya. Anggap aja nih saya pakai intraday ya. Trade saya memang kebanyakan intraday sih sama scalping. Kalau spot sama spotnya saya sendirikan ya. Intraday dan scalping itu lebih sering saya pakai. Jadi di sini mungkin saya pakai sudut pandang intraday aja ya. Oke. Jadi saya akan lihat di daily dulu. Oke, nah anggap aja saya menemukan area menarik ya. Area menarik untuk long position. Karena apa? Karena di sini trennya naik gitu ya. Tren dari XRP ini naik ya. Ini kalau kita geser ya gini.
Ini kan trennya XRP jelas ya naik ya, sangat tidak disarankan untuk ambil short position dong. Ini dia naik nih, ya. By the way, ini kayaknya bikin ascending triangle nih di daily-nya. Bakalan ngepam nih kayaknya nih. Eh, ini XRP ya, saya menemukan area menarik nih ketika saya menganalisis daily time frame dari XRP. Ketika dia ada di pucuk, kok saya menemukan area menarik ya? Wah, ini ada area menarik nih di area sini, ya. Karena di sini ada FVG. Anggap aja di sini masih kosong ya. Anggap aja di area ini masih kosong, harganya masih nyampe sini lah ya, baru terkoreksi gitu. Di sini teman-teman, saya coba analisa, anggap aja gini ya. Ini saya hidupin reply-nya. Anggap aja gini, ya. Nah, di sini teman-teman, wah ini menarik nih, ada FVG yang unfill, ya. Maksudnya FVG yang belum divisit, walaupun pakai wick belum ke sana wicknya. Wicknya baru mengisi Marubozu yang atas. Di sini ada FVG, oke. Kemudian di sini coba saya marking dulu areanya. Berarti areanya kalau FVG dari sini dulu, kemudian low-nya saya ambilkan dari sini deh. Oke, di sini udah ketemu nih area high dan low-nya untuk POI entry gitu ya. Nah, coba saya geser ke 4 jam. Ya, saya geser ke 4 jam. Apakah ada area menarik di sini? Ya. Oke, ternyata memang ada ya. Jadi di sini ada area menarik nih, karena di sini ada fresh demand. Ini fresh demand ya. Di sini ada fresh demand yang belum di retest. Jadi saya ambil area ini ya. Kemudian saya ambil entry 2-nya di sini. Ya, mungkin entry 2-nya jangan di situlah, kejauhan. Nah, sini. Terus untuk SL mungkin saya tentukan di sini ya. Oke. Nah, ini SL-nya saya ganti warna merah. Oke. Nah, di sini teman-teman ya. Ini baru di 4 jam sudah ketemu area menarik. Ini area menarik. Area menarik yang saya maksud itu di sini. Oke. Kenapa ini menarik? Karena belum di retest. Kenapa ini nggak menarik buat saya? Ini nggak menarik karena dia sudah di touch. 1, 2, 3. Jadi dia udah nggak fresh. Sebagai demand, dia udah nggak fresh. Dan kemungkinan bakalan jebol. Oke? Udah di touch sampai 3 kali. Ya. Jadi ini yang belum di touch sama XRP. Oke? Jadi di sini saya akan ambil area bawah aja. Nah, di sini untuk menambah conviction, saya akan turun ke time frame 4 jam, 1 jam. Karena kan tadi untuk intraday itu dari daily 4 jam, 1 jam. Ya. Kalau mau diturunkan lagi sampai 30 menit itu bisa, tapi 1 jam saya rasa fine gitu ya, oke lah. Nah di sini ternyata benar, saya menemukan area yang menarik gitu ya. Di sini tadi kan, saya balik ke 4 jam dulu. Mana ya? Nah ini dia. Di sini kan ada FVG ya, ini unfilled FVG-nya. Terus di sini ada bullish engulfing juga. Nah ini bullish engulfing. Ini udah ketemu satu area pentingnya atau satu area menariknya. Coba sekarang saya pindahkan ke 1 jam untuk konfirmasi analisanya. Oke, di sini di 1 jam gitu ya. Ternyata benar nih ya. Di sini ada area yang bisa kita bikin dia semakin sempit stop loss-nya. Nah, di sini. Nih, ya, stop loss-nya makin sempit nih. Ya toh? Karena tadi kan saya ambil swing low di sini, ternyata di sini ada FVG nih. Ya. Nah, Mas, kalau di sini kemungkinan akan dijilat SL dong, kena wick dan sebagainya. Nanti saya jelasin gitu ya, kenapa saya ambil area yang sempit SL-nya, bukan di sini. Ya. Oke, biar fair di sini saya copy deh ya. Saya tambahkan di sini juga. Oke. Nah, sekarang saya akan geser ke 4 jam. Oke. Di sini saya sudah punya area yang cukup menarik gitu ya. Di mana saya tinggal pasang posisi. Let's say saya ambil long position. Berarti di sini ya. Yang dimana ini areanya 1,4778. Nah, gini ya. Nah,
Ini SL1 tadi, ya, ini SL1, ini SL2, ya. Nah, sekarang saya akan jelasin kenapa saya lebih memilih SL yang pertama daripada SL yang kedua. Nah, walaupun ada kemungkinan akan dijilat SL, tapi itu bagian dari resiko. Nah, karena apa? Di sini secara teknikal, saya lebih baik memikirkan bagaimana meminimalisir resikonya. SL lebar, kalau resikonya sudah di luar batas kewajaran saya, eh, ya itu artinya saya sudah melanggar aturan mainnya. Jadi di sini mungkin di sini tidak akan dijilat, tapi kalau itu sudah melanggar, itu artinya saya nggak konsisten dan nggak disiplin. Oke, no problem. Sekarang kita akan geser. Ini saya kecilin dan saya akan taruh SL-nya di sini. Mungkin saya turunkan dikit di sini ya. Oke, ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada area menarik di sini yang semoga saja nggak dijilat, gitu ya. Ini kapan sih ini kalau di replay ini? Oh, Desember ya. Bentar. Ini Desember, Januari dan seterusnya ya. Berarti awal tahun kemarin. Coba sekarang kita akan play ya. Nah, nanti akan saya jelaskan di manakah area TP yang masuk akal, di manakah area stop loss yang masuk akal secara teknikal dan non teknikal. Oke. Semoga diambil ya. Tapi kalau dilihat dari reply-nya sih tadi harusnya diambil. Kita tunggu aja. Bener ya, tadi analisa saya bahwa di sini kalau saya ambil entry di sini jebol SL. Kita tunggu aja. Diambil nggak kira-kira area sini? Tadi saya lupa ya. Kita tunggu bentar. Jadi ini kita lebarin deh. Ini support kuat nih, makanya di tap terus sama dia. Wah, dikit banget. Nggak kena. Sorry. Mana tadi? Nah, ini dia. Pencet ya. Sorry. Nah, oke. No problem. Di sini, ternyata di main flashnya di bawah nggak diambil. Dia cuma ngambil FVG ya. Dia cuma ngambil FVG nih di sini. Ya. Dia ambil swap zone. Ini namanya swap zone. Nah, di sini teman-teman, topik kita bukan masalah bikin setupnya, tapi topik kita adalah pembuatan pemilihan area TP dan SL-nya. Nah, let's say saya tadi ambil di sini lah ya. Ini saya delete. Saya delete. Nah, sekarang muncul pertanyaan tau, ya kan? Di mana Mas saya mau menetapkan area stop loss, gitu ya. Nah, dalam menetapkan area stop loss, kita bahas stop loss dulu, baru kita bahas take profit. Dalam menentukan area stop loss, saya punya toleransi ya. Untuk intraday, saya nggak boleh pakai SL lebih dari 4%. Ya, itu kalau saya ya. Itu sifatnya non-technical. Ya, kita kan setiap koin punya areanya masing-masing dan pergerakannya masing-masing. Nggak selalu 4% gitu kan. Nah, jadi 4% itu angka maksimal. Gitu ya. Boleh lebih dari 4%, tapi margin harus diturunkan. Oke? Atau dalam hal ini konteksnya resiko diturunkan juga. Nah, di sini itu secara non-technical. Jadi SL itu teman-teman silakan pakai berapapun boleh, mau 6%, 10%, terserah gitu ya. Di sini kan ada hitungannya ya. Nih, stop loss-nya di sini 6%. Berarti saya harus turunin jadi 4%. Nah, gini misalkan ambil aja 4% pas. Gitu ya. Nah, itu adalah non-technical. SL yang sifatnya non-technical. Oke? Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau take profit gimana? Oke, take profit yang non-technical itu adalah take profit yang sifatnya, saya membahasakannya itu tingkatkan rasa syukurmu. Gitu ya. Jadi,
future player itu kan biasanya mainnya pakai leverage ya. Macam-macam tergantung koinnya. Ada 20 kali, 75 kali, 50 kali, 100 kali, 125. Kalau yang pakai maxi itu 400, 500, macam-macam lah. Semakin besar leverage, semakin besar resikonya. Gitu ya. Jadi bukan berarti leverage yang semakin besar, kemudian potensi keuntungan makin besar. Ya, betul. Tapi pikirin risk-nya. Contoh nih, misalkan teman-teman entry posisi dengan leverage 100 kali. Artinya, koin itu turun 1% aja, itu udah minus 100% ROI-nya. PNL ROI-nya itu minus 100%. Jadi yang dipikirin resikonya dulu, makanya saya bahas SL-nya dulu. Oke? Nah, di sini kalau saya dalam menentukan take profit, itu angka pertama yang saya harus raih adalah 2%. Ya. Jadi saya tinggal ukur aja di sini. 2% itu di mana sih? 2% berarti di sini. Nah, oke. Jadi ini adalah TP1 saya. Oke? Nah, tapi biasanya enggak selalu pakai angka 2% pasti. Jadi 2% itu sifatnya fleksibel. 2% hanya berlaku kalau saya mau tidur, saya mau nyetir, saya mau ngisi kelas, pokoknya saya nggak bisa standby. 2% saya pasang di settingan exchange saya. Ya. Tapi ketika saya bisa standby, saya bisa pegang HP, buka laptop, buka PC, maka saya naikkan jadi 4%. Gini. Nah, ini adalah area TP1 saya. Yang banyak terjadi adalah di sini. Jadi ini tinggal ambil TP1, let's say di sini. Oke. Kemudian, begitu TP1 sudah kena, maka SL dipindahkan ke sini, ke area entry. Oke. Ya. Nah, di sini setelah dipindahkan ke area entry, let it fly. Ya, jadi biarkan dia terbang sampai 2 kali atau 3 kali lipatnya. Berarti kalau 2 kalinya kan di sini 8% ya. Di sini ini tadi berarti kan rasionya 1:2. Nah, di sini. Nah, kalau mau maruk dikit, toh udah profit gitu kan. Kalau mau maruk dikit langsung ke 1:3 juga nggak apa-apa. No problem ya. Jadinya gini setupnya. Nah, oke. Lihat teman-teman ya. Jadi ketika kita menentukan SL itu ketika kita sudah menentukan SL, kita sudah bisa menentukan take profit. Nah, ini yang sifatnya non-technical ya. Nggak ngomongin mana support, mana resisten, mana supply, mana demand, dan seterusnya enggak. Ini baru ngomongin non-technical ya. Jadi kalau anggap aja kita dapat TP2, itu kita udah dapat persentase 11% profit. Oke? Nah, di sini baru masuk ke TP3. TP3 biasanya saya agak maruk nih. Jadi kalau ini tadi 1:2, biasanya saya naikin ke 1:5. Atau 1:6 juga nggak apa-apa. Lumayan, dapatnya sekitar 23%. Ya. Nah, tapi yang harus teman-teman ingat, ini non-technical. Makanya saya tadi bilang sifatnya tingkatkan rasa syukurmu. Ya, ini saya ganti hijau deh. TP itu hijau ya. Oke, gini ya. Sini pasang stop loss-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman itu sifatnya non-technical. Lalu kalau technical gimana? Nah, kalau technical berarti ini saya duplicate deh ya. Saya ambil area sini deh. Nah, anggap aja di sini ya. Enggak usah sih. Mungkin ya udah, ini anggap aja nggak ada. Gitu ya, ini saya hapus. Ini saya hapus, dan ini saya hapus. Let's say saya udah bikin setup, tapi di sini belum di touch gitu ya, belum masuk area entry limit order saya. Oke, ini saya play. Di sini terjadi koreksi untuk XRP. Dia dump, koreksi cukup dalam, kena entry. Nah, sekarang muncul pertanyaan, di manakah kita menentukan SL dalam konteks atau sudut pandang technical-nya? Ya, gampang.
Jadi kalau saya mengambil area SL adalah mengambil area support. Berarti saya kalau entry di sini teman-teman ya, entry di sini kan berarti areanya ada di ini area entry ya, terus ini stop loss-nya. Oke. Nah, sorry. Berarti entry saya itu ada di sini ya, garis orange ya, saya ganti garis orange. Stop loss sementara yang belum di setup adalah di garis merah. Nah, teknikalnya adalah saya mengambil area SL di bawah support. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di bawah demand area. Oke. Yang ketiga adalah fresh area yang belum di touch. Di sini kan nggak kelihatan ya. Di sini kan nggak kelihatan nih. Di mana area supportnya? Supportnya kan ada di bawah sini. Kalau entry-nya di sini, ini berapa persen? Turun ke sini 21%. Cukup dalam ya. Nggak masuk akal gitu ya. Maka kalau kita ambil SL di sini, ini wallet kita bisa drawdown lumayan dalam ya kalau kena SL. Walaupun kemungkinan untuk disamperin SL-nya itu sangat kecil. Tapi kita nggak boleh seperti itu ya. Pertama kita harus tentukan, oh di sini ada area demand yang masih fresh. Oke, saya taruh di sini. Oke, ini udah ketemu nih ya. Terus di sini juga ada base areanya. Ini kan base ya kan? Base. Oke. Nah, ini kita kotakin, kita turunkan ke 1 jam. Oke, di sini nah ketemu nih di sini areanya. Oke. Nah, ini dia. Entry saya adalah di area orange. Nah, di sini ternyata ada demand di sini tadi kan. Oke, let's say di sini anggap aja, wah ini SL-nya kok masih kejauhan ya mas. 12% gitu kan. Oke, kalau mau disempitin bisa gitu ya, tapi resiko ingat, resikonya semakin kecil SL, semakin besar semakin kecil persentase SL, semakin besar peluang untuk kena weak SL-nya ya. Yang sakit itu kan setelah kena weak SL kita dia naik. Itu artinya kita kena liquidity grab. Nah, jadi untuk mengurangi resiko itu juga, untuk mengurangi drawdown wallet kita, maka kita ambil di sini. Ini ada demand, di sini ada demand ya. Terus di sini ada FVG lagi, maka saya akan taruh di sini. Oke. Ya, saya akan taruh di sini. Kebetulan ini adalah area resisten become support. Ini resisten ya. Ini kotaknya saya hilangin. Jadi ini adalah area resisten sebelumnya. Yang artinya ini setelahnya ini menjadi area support. Ya. Ini resisten yang udah kita bahas tentang SNR ya. Berarti kalau di sini resisten sekarang dia jadi area support ya, RBS ya. Oke, jadi resisten become support. Nah, sekarang kita balik ke 4 jam. Maka SL-nya tinggal geser ke sini. Nah, lalu kalau sudah begini kita tahu kan, oh, SL-nya nggak lebar-lebar banget lah, 6%. Tapi ini di luar batas toleransi saya, Mas. Risk saya maksimal di 5%. No problem. Berarti kalau SL-nya lebih dari toleransi, maka risk marginnya yang diturunkan. Gitu ya. Leverage-nya berapa? Bebas. Leverage itu nggak ngaruh menurut saya. Ya. Leverage itu hanya ngaruh di psikologi aja, bukan technical. Itu adalah cara menentukan area SL. Jadi area SL itu di bawah support atau di bawah demand yang belum pernah di-tap. Ya, yang belum pernah di-tap. Area yang sering di-tap itu artinya 1, strong area, 2, area yang nggak fresh. Jadi udah kemungkinan besar pasti ke situ gitu loh. Jadi hindari area itu kalau SL. Nah, sekarang kita tentukan lalu di mana TP-nya. Oke? TP terdekat adalah kita lihat di mana area resisten dan supply-nya ya. Kita marking dulu. Di sini ada area supply, ini supply ya. Supply yang pertama. Kemudian ini pasti ada hidden base untuk supply-nya juga. Di sini ada supply ya, di sini pasti ada supply. Berarti kita tentukan dulu ini TP max-nya. Nah, oke. Begitu nyampe sini, kita lihat di sini ada Marubozu candle strong bearish. Coba kita
pecah di sini. Coba kita lihat di 3 jam. Oke, 3 jam di sini ada area menarik nih. Di sini ada support become resistant. Ya, ini supportnya jebol, berarti sekarang jadi resisten. Buktinya ini kena reject. Jadi ini kita bisa jadiin ini TP, let's say anggap aja di sini TP TP3. Kita turunkan. Nah, di sini juga ada lagi nih. Sorry, ini ada sih ya. Di sini ada area juga yang berpeluang reject untuk turun. Tapi di sini peluangnya kecil sih ya, karena ini selisihnya dengan sini sih nggak begitu besar. Jadi kita turun aja langsung ke 1 jam. Di 1 jam, kita belum menemukan area menarik. Coba di 45 menit. Nah, di 45 menit baru ketemu nih area menarik untuk TP di sini. Ya. Nih. Jadi ini TP saya ganti warna hijau. Terus ini juga warna hijau. Jadi let's say ini TP2. Oke. Lalu TP1-nya di mana? Coba kita kecilin lagi. Sampai ketemu area yang kemungkinan dia akan terjun atau turun kembali. Nah, dari sini ketahuan kan? Ternyata TP2 kita salah. TP2 kita di sini. Berarti TP1-nya itu di sini tadi. Kita balik ke 45 menit di mana tadi? Nah, ini dia. Oke. Berarti di sini tinggal ganti TP1. Balik ke 4 jam. Udah, selesai. Jadi di sini kita udah nentuin area TP kita. Ini tinggal benerin aja letak-letaknya, atau nggak dibenerin juga nggak apa-apa sih. Ini cuma visualisasi aja. Jadi kita udah tahu nih TP1 kalau dia naik ke sini TP1, pindah SL ke entry, biarin fly gitu ya. TP2, TP3 kalau dikasih sama market TP max di sini ya. Ini anggap aja TP max. Ya, TP maruk gitu ya. Oke. TP max di sini. Oke. Jadi menentukan area SL dengan TP gampangnya gini. SL ditaruh di bawah demand atau support yang areanya masih fresh, ya, artinya nggak pernah dijemput atau di tap sama dia. Kedua adalah kalau TP1 pastiin di area supply atau resisten terdekat, ya, yang biasanya itu masuk area 2-4% profit. Lalu pindahkan SL ke entry, biarkan dia terbang ke TP2, 3 dan TP max. Kalau dari TP1 balik entry, ya udah biarin, yang penting udah profit. Oke, ya. Nah, itu secara teknikalnya. Jadi penentuan area SL dan TP itu harus berdasarkan 2 pertimbangan. Ada non-technical, ada technical. Dua-duanya itu bisa dipakai untuk berbagai model style tradingnya teman-teman. Mau spot investment, swing trading, intraday, ataupun scalping. Oke, jadi itu adalah cara saya menentukan area stop loss dan menentukan area TP untuk non-technical maupun technical. Nanti kapan-kapan saya akan share bagaimana cara kita menentukan area take profit dengan menggunakan Fibonacci, ya, yang itu sifatnya hampir pasti benar, gitu ya. Kalau ini kan ngawang pakai teori SND, teori SNR, gitu kan. Kalau pakai Fibo itu biasanya lebih tepat, lebih akurat. Walaupun SND, SNR itu juga biasanya cocok dengan Fibo. Tapi nanti kita bahas di video lain, ya. So, mungkin itu aja. Jangan lupa like, komen, dan juga share untuk videonya. Silakan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.